apa sih prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa-mahasiswanya, Bu? Boleh dijelaskan nggak, Bu, ke teman-teman semua yang ada di rumah? Kalau prestasi itu banyak ya Mas Dodi ya, cuman dan juga ada dosen praktisi yang memang sudah mempraktekkan ilmunya. Karena di eksakta ya, kita kan eksakta nih masuknya itu adalah ilmu praktek sebenarnya gitu. Hari ini saya gambarannya gini ya, jadi kalau di universitas itu semuanya mungkin hampir sama ya, untuk kegiatan di masing-masing prodi juga semuanya hampir sama. Yang jelas kita ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi yang memang harus wajib banget dijalankan. Tapi yang jelas teman-teman semuanya kalau udah jadi mahasiswa, bedanya dengan siswa itu kewajibannya, kalau siswa itu kan hanya di pembelajaran atau pengajaran saja ya. Kalau waktu SMA atau SMK gitu kan. Nah, kalau di mahasiswa nih teman-teman sudah harus wajib tiga-tiganya seperti itu. Ada Kembali lagi di TV channel UMNU Kebumen, Impress All. Oke, sekarang kita melanjutkan podcast kemarin ya Mas Betul, Mbak Dodi Agustin. sama Bu Rena lagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Mas Dodi gimana? Mbak Agustin Alhamdulillah sehat? baik juga. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, Mbak Agustin ya. Mungkin dari teman-teman semua biar nggak terlalu lama menunggu kita, biar penasarannya udah terjawab ya. Iya, Kita benar di sini sekali. kita akan menggali lagi sebenarnya, Bu, kayak kemarin, tapi Oke. ini lebih ke dalam lagi. Iya, Iya. jadi Oke. kemarin kan gambaran besarnya aja ya, sekarang kita lebih dalam lagi. Betul. Kalau yang pertama nih, Bu, saya pengen tanya, Bu. Apa sih prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa-mahasiswanya, Bu? Boleh dijelaskan nggak, Bu, ke teman-teman semua yang ada di rumah? Kalau prestasi itu banyak ya Mas Dodi ya, cuman mungkin saya sebutkan beberapa aja ya, karena beberapa hibah kompetitif. Kita tuh ada beberapa hibah kompetitif nasional yang itu bisa lolos ya, termasuk kalau yang tahun ini tuh kita ada PPK Ormawa, kemudian ada PKM, kemudian ada P2MW, itu kita juga lolos dan semuanya itu lolos di tingkat nasional Mas. Tingkat Dan nasional, juga Bu. betul, dan juga ada beberapa juga mahasiswa yang lolos prestasi sehingga dia dibiayasiswain juga gitu maksudnya. Luar biasa ya, Mbak. Luar Agustin. Iya biasa. betul, aktif semuanya insya Allah sih. Walaupun di Kebumen tapi tingkatnya udah nasional nih. Betul. Betul. Tadi gini, Bu, tadi kan mahasiswanya kayaknya banyak ya, Bu, di empat prodi ini. Kira-kira ada berapa dosen sih, Bu, yang ada di Fakultas Pertanian dan Teknik sendiri, Bu, di UMNU Kebumen ini? Kalau dosen itu sebenarnya kita dibedakan menjadi 3 Mas Dodi. Yang pertama itu ada dosen tetap yayasan, ada dosen tidak tetap, terus ada dosen praktisi. Nah, kalau total semuanya itu mungkin ada sekitar 60 sampai 70-an ya. Tapi kalau yang dosen tetap yayasan dan ber-NIDN itu sekitar 41 Mas Dodi, Mbak Agustin, sekitar 41. Ya, sudah banyak. Tuh, dan juga ada dosen praktisi yang memang sudah mempraktekkan ilmunya. Karena di eksakta ya, kita kan eksakta nih masuknya itu adalah ilmu praktek sebenarnya gitu. Buat teman-teman yang mau daftar juga dosen-dosennya udah terpercaya ya. dan banyak Betul, nggak usah sekali. ragu lagi deh pokoknya. Buat teman-teman yang pengen penasaran untuk masalah akreditasi, masalah dosen, masalah mahasiswa, bisa dicek langsung di PD Dikti. PD Dikti itu bisa diakses oleh semuanya, dan itu langsung terinclude dari pusat ya, jadi bisa dicek langsung di situ. Tuh, nanti bisa dicek sendiri aja. Terus gini, Bu, nih pertanyaan terakhir ya di part kedua ini. Ya, oke. Kira-kira nih, Bu, kegiatan apa aja sih di setiap prodi, misalnya kayak agroteknologi, kegiatannya ngapain sih, Bu, mahasiswanya, kayak dosennya mungkin ada kegiatan ini itu atau mungkin juga yang sebagainya, biar teman-teman semua nanti kalau misalnya mau bergabung di Fakultas Teknik dan Pertanian dan Teknik itu, wah, aku pengen ambil teknik sipil karena kegiatannya ini, wah, aku pengen jadi agroteknologi karena kegiatan ini, boleh nggak, Bu, dijelaskan ke teman-teman yang ada di Oke, rumah, Bu? mungkin secara singkat untuk hari ini saya gambarannya gini ya. Jadi kalau di universitas itu semuanya mungkin hampir sama ya. Untuk kegiatan di masing-masing prodi juga semuanya hampir sama. Yang jelas kita ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi yang memang harus wajib banget dijalankan. Yang pertama tentang pengajaran, pembelajaran biasa. Kemudian yang kedua itu tentang pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga itu tentang penelitian. Itu yang sudah wajib kita lakukan di semua prodi, itu sama begitu ya. Untuk kegiatan yang spesifikasi lagi itu tergantung dari masing-masing visi misi prodinya masing-masing sih Mas, Mbak, sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau sedikit gambaran, kalau yang di agroteknologi itu yang sudah
berjalan itu ya kita lebih concern ke produk lokal karena salah satu visi kita adalah mengangkat kearifan lokal. Betul. Seperti itu. Dan juga kalau di peternakan juga sama, kita yang lebih concern tuh lebih ke produk-produk lokal juga, ya itu lebih ke kayak misalnya kayak sapi PO Kebumen seperti itu. Kita memang di fakultas itu juga salah satu visinya itu adalah mengangkat produk lokal supaya menjadi produk unggulan nasional, Mas. Betul, luar biasa Begitu banget juga berarti dengan ya, Bu. informatika dan sipil itu juga punya keunggulan masing-masing di setiap prodinya. Tapi yang jelas teman-teman semuanya kalau udah jadi mahasiswa, bedanya dengan siswa itu kewajibannya, kalau siswa itu kan hanya di pembelajaran atau pengajaran saja ya. Iya. Kalau waktu SMA atau SMK gitu kan. Nah, kalau di mahasiswa nih, teman-teman sudah harus wajib tiga-tiganya. Seperti itu, ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Betul. Ya, Baik, terima paling kasih itu. Bu Rena, Oke. semuanya ini informasinya udah mencakup ya di part 2 ini. Mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman semua, Oke. tapi tenang saja, kita akan bahas lebih lanjut di part selanjutnya, di part 3, dan ketemu lagi juga dengan Bu Rena nantinya, Bu. Nah, Karena oke. waktu Bu Rena udah terbatas ya, ada kesibukan lain. Mungkin Oke. teman-teman semuanya ya, kalau nggak sabar, intinya tadi jangan sampai ketinggalan di next episode. Caranya Iya. gimana Mbak Agustin? Bisa di-share ke teman-teman semuanya? Iya, jadi kunjungi TV channel UMNU Kebumen. Jangan lupa share, subscribe, komen, and like ya teman-teman. Baik, terima kasih Bu Rena. Sama-sama. Sampai jumpa kembali lagi di Ya, insyaallah. podcast selanjutnya ya. Iya, insyaallah. Oke, makasih. Baik Mbak teman-teman Agustin. semua, kita tutup dulu ya Mbak Agustin ya, Ya, pada benar podcast sekali. kali ini ya. Mungkin bisa ditutup oleh Mbak Agustin sendiri, monggo. Oke, jadi sekian dari podcast TV channel UMNU Kebumen. Part 2 ya. Iya. Impress. Ah.